Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki minggu kedua di dalam bulan keluarga ini. Saudara-saudara, kita menyadari tidak mudah hidup sebagai keluarga ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Ada kalanya kita merasa diri kita selalu lebih benar, lebih baik daripada yang lain. Namun firman Tuhan pada saat ini ingin mengajak kita untuk menyadari tentang segala kerapuhan dan keterbatasan kita. Dengan rendah hati, 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Maka saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengakui segala kelemahan dan kerapuhan kita. Dan kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Tuhan telah menghantar kami sehingga kami dapat merasakan hidup pemberian Tuhan hingga sampai detik ini. Merasakan begitu banyak kemurahan-Mu atas kami semua. Namun kami juga menyadari ya Tuhan sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan. Tak jarang kami tidak mampu membalas kasih Tuhan. Tak jarang kami justru melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyadari betapa besarnya dosa kami yang kami buat di hadapan Tuhan, yang kami lakukan terhadap orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Kami tidak menjadi alat kehidupan bagi mereka, tetapi justru melalui tindakan kami, melalui perkataan kami membuat kehidupan mereka menjadi penuh dengan kesedihan, penuh dengan duka cita. Tuhan,
mohon ampun. Kami rindu untuk kami dapat membaharui diri kami. Berikanlah bagi kami kekuatan untuk kami mampu berjuang melawan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, kepada kita disampaikan berita anugerah yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 46 dan 47 demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebuah nama yang permai, sedaplah ku dengar, ku rindu menyanyikannya, membuat bergema. Ku mengasihinya, Yesus penebusku. Mengasihinya, membalas kasihnya. Terungkap dalam namanya hal kasih penebus, dihapus dosa manusia dengan darah kudus. Ku mengasihinya, Yesus penebusku. Ku mengasihinya, membalas kasihnya. Saudara-saudara, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita kembali bersatu hati kita berdoa. Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada firman-Mu. Nyatakanlah atas kami Tuhan, dan berikanlah kepada kami hati yang mau mendengar, hati yang mau belajar. Supaya setiap firman yang ditaburkan atas kami, firman itu berbuah di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan akan diambil dari Matius pasal yang ke-22, ayat 1 hingga ayat 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya,
perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memasuki minggu kedua di bulan keluarga. Tema kita pada saat ini adalah keluarga sehati. Saudara-saudara, jujur kalau kita bicara tentang tema ini, keluarga sehati, itu saya bertanya-tanya, sebenarnya keluarga yang sehati itu ada atau tidak? Dalam bayangan saya, saudara, juga mungkin dalam pikiran banyak orang, sehati itu kan berarti kan satu hati, satu pikiran, satu perasaan, sejalan. Jadi sederhananya seperti itu, sehati. Nah, kalau dikatakan keluarga sehati, berarti kan keluarga yang sepikiran, yang seperasaan, yang sejalan. Nah, pertanyaannya adalah, apa ya ada keluarga yang seperti itu, saudara-saudara? Sepanjang saya memberikan pendampingan pastoral terhadap keluarga khususnya, saudara-saudara, banyak keluarga yang menurut saya pada faktanya itu tidak sehati, pada faktanya itu tidak sepikiran, tidak seperasaan, tidak sejalan, yang kadang-kadang berjalan sendiri-sendiri. Kadang-kadang yang satu ke sana, yang satu ke sana, dan kadang-kadang ke sana atau ke sana itu menyembunyikan sesuatu bagi orang lain atau bagi pasangannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu banyak persoalan yang muncul di dalam kehidupan keluarga yang pada dasarnya tidak sehati. Juga sepanjang saya mengikuti kegiatan, namanya kegiatan pasutri, saya menjumpai pasangan-pasangan yang menurut saya, kelihatannya bayangan saya, keluarga ini adalah keluarga-keluarga yang harmonis. Gitu. Tapi ketika diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya, pengalamannya dalam kehidupan rumah tangga, loh kok ternyata sama saja. Semuanya mempunyai pergumulan, semuanya mempunyai banyak hal yang membedakan di antara mereka. Jadi pertanyaannya kembali, sebenarnya sehati itu ada atau tidak? Nah, kalau tidak ada, apakah tema ini mengada-ada? Nah, yang membuat kita semakin gelisah, yang membuat kita makin bersalah adalah ketika di satu sisi kita diharapkan menjadi keluarga yang sehati, tetapi di sisi lain kita berjumpa dengan fakta keluarga yang tidak sehati. Nah, saudara, apa sebenarnya menjadi keluarga yang sehati?
Apakah sebenarnya sehati itu? Menurut saya, saudara, sehati itu sebenarnya bukan berarti bahwa kita itu identik sama dengan orang lain. Tidak mungkin dua orang itu memiliki persamaan yang dalam banyak hal. Bahkan sebaliknya, yang terjadi adalah ada begitu banyak perbedaan dalam banyak hal. Saat saya berkesempatan untuk bersama dengan istri dan anak-anak, ya, kami pergi liburan, kami pergi tamasya. Nah, waktu itu saudara, kami pergi ke Disneyland. Ya. Nah, persoalan terjadi adalah ketika dua anak saya, jadi anak saya cuma dua, mereka punya selera yang betul-betul berbeda. Jadi anak laki itu paling seneng kalau dia bisa bermain di banyak wahana. Itu sebabnya dia berusaha untuk selesai wahana yang satu, dia akan berpindah dengan wahana yang lain. Wah, dia harus mengejar waktu, dia harus berlari. Nah, sementara anak perempuan tidak begitu. Anak perempuan itu senangnya foto, ya. Kalau ketemu princess dia berhenti. Jadi yang satu ingin segera pergi ke wahana, tapi yang satu senang mampir-mampir. Bayangkan, ini baru bicara tentang anak, ya, yang dua. Padahal di dalam keluarga juga ada orang tua, ya, ada suami, ada istri. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana perbedaan itu yang kita harapkan dari awal akan memberikan kepada kita rasa senang, tapi pada kenyataannya ternyata rasa tegang. Oleh sebab itu, sudah berbicara tentang perbedaan, itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak usah dicari, yang namanya perbedaan itu pasti akan datang sendiri. Namun saudara, sekalipun berbeda, bisakah dalam kesehatian itu artinya kita sepakat? Apa yang kita sepakati? Kita sepakat bahwa kita berbeda. Itu yang pertama. Lalu kita juga sepakat bagaimana kita bisa menyikapi bahwa kita memang faktanya berbeda. Itu hal yang berikutnya. Bahkan saudara, kita bisa sepakat bahwa kita tidak sedang sepakat atau bahwa kita belum sepakat. Kalau memang kita belum bisa menemukan kesepakatan itu. Nah, jadi saudara, kesehatian itu bukan terletak pada isi pikiran yang sama, ya, isi perasaan yang sama. Itu sulit kalau kita tidak ingin mengatakan bahwa itu mustahil. Tapi bagaimana kita memandang, bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Kita sepakat bagaimana ketika kita berjumpa dengan perbedaan, kita harus seperti apa. Nah, kesepakatan itulah kesehatian. Dan keluarga-keluarga menurut saya perlu memiliki pemahaman ini. Saudara, salah satu faktor dalam kegagalan kehidupan rumah tangga itu kan ketika kita memaksakan kesehatian. Di mana orang lain harus seperti yang saya inginkan. Sama, tapi sama dengan yang saya inginkan. Bahwa orang lain itu harus seperti yang saya pikirkan. Sama, tetapi sama seperti yang saya pikirkan. Sehati, kalau seperti ini yang terjadi, dijamin kita akan penuh dengan masalah. Kita akan penuh dengan persoalan. Karena apa? Karena di situ ada ekspektasi yang diingkari. Ada harapan yang diabaikan. Ada hasrat yang tidak dianggap. Padahal prinsip dari sebuah kelanggengan relasi dan keluarga itu kan sebenarnya ketika masing-masing itu bisa saling menghormati. Bisa saling menghargai. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa pada saat ini kita belajar tentang perumpamaan perjamuan kawin. Ketika Yesus mengajar tentang kerajaan surga. Nah, saudara, perumpamaan ini sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita tentang pentingnya penghormatan. Pentingnya penghargaan sebagai apa? Sebagai satu kunci sukacita dalam kebersamaan.
Saudara, sebuah kejadian langka sempat viral di YouTube. Ada seorang pemuda yang ingin mengembalikan gadget yang dianggap bermasalah ke toko di tempat di mana dia membeli. Tapi saat itu, saudara, ternyata permintaannya itu ditolak. Setelah terjadi perdebatan, terlontar ada kalimat yang tidak mengenakan dari pemilik toko itu. Kalau memang kamu punya duit, kenapa nggak beli lagi saja? Nah, saudara-saudara, dari situlah pemuda itu naik pitam. Dia membeli seluruh HP yang ada. Dan bukan hanya itu, perangkat-perangkat yang ada di situ ditaksir, ditanya ini harganya berapa. Semuanya dibayar. Bahkan tokonya harganya berapa, semuanya dibayar. Dan dia memecahkan handphone itu satu persatu, memecahkan perangkat-perangkat yang ada dalam toko itu, bahkan sebelum dia pergi dia sempat melemparkan martil ke kaca toko itu. Saudara-saudara, tentu itu bukan aksi yang baik. Tapi kalau kita ingin belajar dari peristiwa itu, apa sih sebenarnya yang menjadi masalah? Apa sebenarnya yang sedang diperjuangkan? Apa sebenarnya yang sedang dipertahankan? Dan jawabannya adalah harga diri. Jawabannya adalah kehormatan. Kehormatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi semua orang. Tidak ada orang yang tidak ingin dihormati. Tidak ada orang yang tidak ingin dihargai. Kehormatan dicari dan diupayakan. Kehormatan dijaga dan dipertahankan. Itu sebabnya mengapa kita suka mendengar bagaimana orang mengadukan seseorang ke ranah hukum. Karena apa? Karena persoalan pencemaran nama baik. Itu bicara mengenai kehormatan. Rasa berharga yang terusik. Nah saudara, jadi manusia itu butuh dengan yang namanya penghargaan. Butuh dengan yang namanya kehormatan. Itu sebab kenapa orang Jepang bisa bunuh diri, karena menyadari bahwa dirinya sudah tidak berharga. Menyadari dirinya sudah tidak terhormat. Kalau dalam teori kebutuhan Abraham Maslow, saudara, keberhargaan itu ada di urutan keempat kalau tidak salah. Setelah apa? Fisiologis, ya, rasa aman, kasih sayang, penghargaan. Nah, bacaan Injil kita bicara juga tentang penghargaan, bicara tentang kehormatan. Itu bisa dilihat, saudara-saudara, ya, melalui apa yang terjadi di pesta perkawinan itu. Dikatakan ayat yang kedua, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang itu atau orang-orang itu tidak mau datang. Saudara, dalam sebuah pesta perkawinan atau pernikahan, siapa kira-kira yang biasanya diundang? Biasanya tidak sembarang orang diundang. Orang yang diundang itu orang-orang pilihan. Pertama, mungkin dia dipilih diundang karena apa? Karena dia adalah orang penting. Mungkin dia adalah pejabat, ya. Mungkin dia adalah seorang petinggi, pembesar. Dan ketika itu diundang, dasarnya apa? Dasarnya adalah penghormatan. Yang kedua, saudara, orang memilih mengundang, orang yang diundang itu selain mungkin dia adalah pejabat, orang-orang yang dianggap penting, tapi mungkin juga orang yang dianggap dekat. Tidak harus pembesar, tidak harus pejabat, tapi kedekatan relasi yang membuat akhirnya orang itu diundang. Ini pun juga dasarnya sama, penghormatan, ya kan? Mengundang teman dekat. Nah sekarang saudara-saudara, apa yang akan terjadi kalau orang dekat itu tidak diundang? Ya. Wah, saya ini kan sebenarnya kan dekat loh. Saya itu relasi saya baik dengan orang itu. Tapi kenapa saya tidak diundang? Itu masalah penghargaan. Oh, berarti dia tidak menghargai saya ya. Sebaliknya apa yang terjadi, saudara? Kalau orang yang diundang itu ternyata tidak datang. Sudah diundang tidak datang. Itu juga akan mengusik kehormatan. Rasa berharga dari apa? Dari siapa yang mengundang? Kebangetan ya dia ya. Sudah diundang tapi kenapa dia nggak mau datang ya? Jadi ada problem, saudara.
Kalau undangan itu merupakan bentuk penghargaan bagi orang yang diundang, maka menghadiri undangan itu adalah bentuk penghargaan terhadap orang yang mengundang. Nah, kembali di Matius pasal 22 tadi, kalau orang-orang yang sudah diberikan penghormatan, ya, diundang, tapi ternyata tidak mau datang, maka artinya apa? Artinya orang itu tidak menghormati orang yang mengundang. Ada yang pergi ke ladang, ya, ada yang pergi urusan macam-macam, dan tidak mau datang. Nah saudara, kerajaan Allah itu sebenarnya bicara tentang bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menghormati. Kerajaan Allah itu berbicara mengenai bagaimana kita menjalin relasi ibaratnya seorang pengundang dalam sebuah acara pesta terhadap orang-orang yang diundang. Orang-orang yang dihargai, bagaimana penghargaan itu akan membuat relasi mereka akan menjadi dekat. Tetapi dengan tidak adanya penghormatan, maka kita bisa melihat relasi itu akan menjadi buruk. Maka saudara, menghargai sebuah kebersamaan, menghargai sebuah relasi, dengan saling menghargai, saling menghormati itu sesuatu yang hakiki, sesuatu yang sangat penting. Saya mengantar seorang rekan pendeta ya, berkunjung ke kawannya yang adalah seorang pendeta yang saya juga kenal. Nah, karena kedatangan tamu dari jauh, yaitu kawan saya ini, maka si pemilik rumah, istri dari pendeta yang mempunyai rumah ini, coba berbuat sesuatu, ya, memberikan hidangan. Nah, di antara beberapa hidangan yang keluar itu ada satu hidangan yang dia begitu bangga, ya, sejak dari dia membawa keluar dan menceritakan asal usul dari makanan itu. Ini yogurt loh, yogurt ini nggak ada di sini, yogurt ini adanya dari Belanda dan ini khusus dibawa langsung dari sana. Wah, pasti enak, saudara-saudara. Nah, ketika kami mau makan, tiba-tiba kawan saya pendeta ini, ya, yang datang saya antar ini, dia setengah teriak mengatakan, ini sudah expired, katanya. Sudah expired. Lah tentu saja saudara, si ibu pendeta ini terbelalak dengan ekspresi yang rasanya gimana. Gitu. Lalu segera saya ambil yogurt yang katanya udah expired itu, lalu saya baca. Saya katakan kepada kawan saya, ini bukan expired, coba dibaca. Ini namanya best before, ya kan? Jadi baik kalau dimakan sebelum. Tapi kalau dimakan sesudah ya enggak apa-apa. Tapi kalau dimakan sebelum itu baik, lalu saya makan. Jadi pada saat itu saudara, suasananya jadi agak cair. Ya. Sebuah tragedi itu akhirnya menjadi sebuah komedi. Ya. Saya bayangkan apa jadinya ketika itu dibiarkan, ya. Seorang yang lagi bangga, ya, memberikan oleh-oleh yang dibawa khusus dari Belanda, ternyata, ini expired dan tidak dimakan. Gitu. Jadi motivasi saya adalah bagaimana relasi itu perlu dijaga. Ya. Dengan apa? Dengan kita berkomitmen untuk bisa saling menghargai. Setiap orang, saudara, perlu penghargaan. Dan kerajaan Allah itu bicara tentang bagaimana kita belajar menghargai. Sungguh pun itu berbeda. Ya. Sungguh pun itu berlawanan dengan kata hati. Karena apa? Karena penghargaan itu akan mendatangkan surga. Surga itu tak lain adalah relasi, saudara. Relasi yang indah itu surga. Relasi yang indah antara kita dengan Tuhan yang terpisahkan selama ini oleh karena dosa. Ya. Surga. Kita bisa mengalami surga ketika kita sungguh-sungguh memelihara keindahan relasi. Banyak keluarga yang rusak, ya. Komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Setiap hal yang diucapkan itu isinya hanya celaan, isinya hanya caci maki yang membuat orang sakit hati. Seolah-olah apapun yang ada di dalam diri orang lain yang bukan dirinya selalu buruk, selalu salah. Apa akibatnya, saudara? Relasi itu akan menjadi makin buruk. Nah, itu sebabnya di momen bulan keluarga ini, kita kembali diajak untuk menjadi keluarga yang sehati. Tidak mungkin kita akan menjadi orang yang sama, tapi kita bisa menjadi orang yang sepakat. Sepakat apa?
sepakat untuk menghidupkan ya, budaya saling menghargai, saling menghormati ya, di antara orang-orang yang ada dalam keluarga kita, meskipun mungkin kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda selera, oleh karena banyak faktor mungkin usia, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita menjadi orang yang sehati karena apa? Karena kita sepakat ya, untuk belajar terus-menerus saling menghargai. Sebagaimana kerajaan Allah itu memang berbicara tentang bagaimana kita belajar menghargai. Tuhan memberkati. Amin. Marilah dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali datang di hadapan Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan telah menyertai kami di sepanjang kami beribadah. Tuhan telah memberkati kami dengan banyak hal yang memperlengkapi kami. Secara khusus ya Tuhan, pada kesempatan ini ketika kami ada di bulan keluarga, dan kami boleh melihat bagaimana keluarga kami, dan firman-Mu mengajar kami tentang kesehatian di dalam keluarga. Kami menyadari Tuhan betapa tidak mudahnya kami hidup bersama dengan orang-orang yang tidak sama. Kiranya Tuhan firman-Mu menolong kami, supaya dari diri kami boleh melahirkan satu sikap, tindakan, komitmen untuk bisa saling menghargai. Kami tahu Tuhan, betapa sering kehidupan rumah tangga kami menjadi penuh dengan persoalan. Karena kami meninggalkan penghargaan. Dan sebagai gantinya kami lebih banyak memakai celaan, memperlihatkan apa yang buruk, yang kurang di dalam diri orang-orang yang semestinya kami kasihi. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami bersama dengan firman-Mu. Juga kehidupan keluarga kami. Engkau kiranya menolong keluarga-keluarga kami di tengah segala pergumulan yang ada. Baik itu pergumulan relasi, pergumulan di dalam kami bekerja, di dalam kami menjalani aktivitas kehidupan kami dalam perjumpaan kami dengan orang-orang lain. Pakailah ya Tuhan keluarga kami sebagai keluarga yang menjadi berkat, baik bagi diri kami maupun juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa kami. Sungguh bukan sesuatu hal yang mudah untuk kami dapat bersama-sama menyadari betapa pentingnya kesatuan hati di antara kami, untuk kami bisa saling menjaga baik diri kami maupun juga orang lain. Ketika kami dengan baik menerapkan protokol-protokol kesehatan, Tuhan tolonglah kami,
supaya bangsa kami segera dapat melampaui pergumulan ini. Setidaknya kesadaran kami akan membawa kehidupan kami menjadi lebih baik, menjadi lebih optimis, bahwa segala sesuatunya ini akan dapat kami selesaikan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Engkau menolong mereka di tengah situasi yang tidak mudah. Ketika pandemi ini tidak hanya berhenti sebagai sebuah pandemi, tapi sudah ada begitu banyak aneka hal yang turut mewarnai, termasuk yang turut mencemari. Tuhan, kiranya Engkau menolong pemerintah kami untuk dapat mengupayakan apa yang terbaik. Dan Engkau juga menolong setiap orang yang menjadi bagian dari bangsa ini, supaya kami pun juga ambil bagian di dalam berjuang bersama dengan pemerintah kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan ibadah kami dan masuk di dalam ibadah keseharian kami. Tuhan, dimanapun kami berada, tuntunan tangan-Mu selalu kami nantikan. Dan kami dimampukan dimanapun kami berada, nama-Mu ya Tuhan, senantiasa kami permuliakan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami bawa kepadamu. Kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas persembahan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai, dalam hidup semesta, Kristus kami naikkanlah, syukur bagi-Mu dalam puji dan sembah. Atas kasih yang mesra di antara manusia, atas anak saudara dalam sorga dan dunia, Kristus kami naikkanlah, syukur bagi-Mu dalam puji dan sembah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, termasuk kesehatan di masa pandemi ini. Kiranya Engkau juga menyertai dan memberkati tangan-tangan yang mengolah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
keluarga yang damai dan saling mengerti, sehati dalam suka dan di dalam duka. Anugerah Allah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Keluarga beriman beralaskan firman, hidupnya bahagia, damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya.